Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ko JJ di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang peranan Komandan KSR di PMI Kabupaten Kendal. Nah, pada kesempatan kali ini, topik kali ini, Ko JJ tidak sendirian. Ko JJ sudah ditemani dua rekan saya, yaitu Komandan Septian dan Komandan Aci. Halo semuanya, apa kabar dan Aci dan Septian? Alhamdulillah baik. Ya, ini dan Septian dan Rizky ya. Iya. Ini lebih terkenal dengan sebutan siapa, Dan? Wah, banyak sekali. Pengen tahu yang mana dulu nih ya? Iya, ada yang panggilnya Mas Huhu. Mas Huhu satu. Mas Pepi. Mas Pepi ya, Mas Pepi ya. Mas Adi dulu juga sempat ada ini orang. Oh gitu ya. Kita lebih familiar dengan sebutan Mas Pepi ya. Iya. Ya, Komandan Pepi. Kemudian ini salah satu Mas Aci ya. Halo Siap. Mas Aci, ini makin tua saja. Sehat Mas Aci? Alhamdulillah, Iya. semakin sehat. Oke ya, ini by the way, dan Pepi ini menjadi komandan KSR itu tahun berapa sih? Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 kayaknya. 3 tahun ya. Periode 2014 ya? Iya. Periode 2014 sampai 2016 16 gitu. Untuk Mas Aci sendiri ini masih jadi komandan ya? masih. Ini periode kali ini tahun terakhir saya. Tahun terakhir. Insya Itu dari tahun berapa Mas Aci? Saya dilantik di awal 2020. 2020 gitu. Berarti setelah Mas Pepi masih ada beberapa komandan ya? Iya. Oke. Siap ya? Siap selama menjadi komandan siap ya? Ya seperti ini. Jasmani atau rohaninya ini? Iya, berarti kan Masih luar utuh biasa. seperti Nah, ini. nanti kita akan korek apa saja sih yang bisa dilakukan sebagai komandan ya. Peranannya sebagai komandan itu bagaimana dan sebagainya nanti kita akan ngobrol santai aja. Yang penting kita selamat sampai akhir nanti kan gitu. Selamat sampai akhir loh. Kan gitu kan. Nah, ini untuk Mas Pepi sendiri, Iya. kesibukannya sekarang apa nih Mas Pepi? Ya mengajar. Masih mengajar ya Ya, Mas Pepi? mengajar, ya. Selain mengajar Mas Pepi? Udah itu aja sih paling. Mengajar ya. Mengajar aja. Terus ada aktivitas apa untuk PMR atau apa? Ya PMR juga masih ngelatih PMR. Masih ngelatih PMR. Iya. Ya karena pandemi ini ya agak berkurang ini. Oh gitu. Berkurang apanya? Berkurang pendapatannya atau berkurang pertemuannya? Ya pertemuannya dan Ya. pendapatannya juga. Gitu. Kalau Mas Haji sendiri ini aktivitasnya apa Mas Haji? Kebetulan saat pandemi ini bertugas di rumah sakit COVID. Oh, rumah sakit jadi COVID ya. Semoga segera selesai dan kita kembali lagi ke PMI. Oh gitu, siap ya. Berarti ditugaskan ya dari Iya. PMI untuk di rumah sakit darurat ya, Iya, rumah sakit betul. darurat COVID ya, khusus untuk COVID. Baik, Mas Aci dan Mas Pepi, ini boleh dong kita bercerita pengalaman ya, bercerita Iya, pengalaman selama Mas Pepi dan Mas Aci itu menjadi komandan KSR di PMI Kendal itu seperti apa sih? Atau mungkin ada sebuah pengalaman yang sangat luar biasa atau bagaimana? Ini Mas Pepi terlebih dahulu ya, yang Siap. lebih senior, Sesepuh ya, yang lebih tua. yang lebih senior kan itu. Silakan Mas Pepi. Ya, Selama 3 tahun ya, selama 3 tahun. selama 3 periode itu. tahun periode, waduh itu udah lama banget. Nah. Harus buka-buka memori dulu. Iya nggak apa-apa kan. Siapa tahu ketika Iya. menjadi komandan itu ada ya memori yang Iya. harus dibuka lagi kan, gitu. Ada memori yang harus dibuka Iya. lagi kan gitu. Ya yang paling masih saya ingat itu sama mantan komandan siapa ya? Muklis ya. Kirain mantan saya. Mantan komandan, ternyata mantan komandan. Muklis ya atau Mas Gepeng. Mas gitu Gepeng, ya. oke, Mas Gepeng. Itu Ah, dulu sempat gitu ya. Yang paling saya ingat markasnya kita itu dikunci malah. Oh gitu. Ya, digembok itu sampai di kudeta apa itu sama. Wah, bahasanya Digembok ya anak KSR nggak boleh masuk ruang markas gitu. Pokoknya iya. kuncinya disimpan loh, nggak tahu Iya, kita. Nah itu sampai naik ke pengurus dan lain sebagainya. Itu sempat mau didedel itu ya. Oh, gitu. Itu berarti pengalaman yang
masih teringat. Iya, yang kesan lah gitu ya, gitu. Kalau Itu kesan jelek atau positif itu ya? Kesan yang seperti itu. Iya, yang mungkin masih teringat lah. Masih teringat gitu ya, gitu, kenangan. sampai. Ya. Walaupun banyak kegiatan-kegiatan Iya, yang sangat kegiatan-kegiatan ya, lainnya. sangat enak atau indah untuk diceritakan Iya. ya. Gitu. Oke, kalau untuk Mas Aceh sendiri gitu. Apa ini? Banyak sih Mas ya. Cuman yang paling teringat itu di angkatan kita, angkatan saya ya. Setelah melakukan Diksar itu mulai banyak teman-teman yang aktif di sini dan Oh, gitu. sempat dapat satu kalimat dari pengurus, oh ternyata KSR sekarang hidup banget. Nah, jadi sampai sekarang masih menjadi penyemangat ketika saya mulai loyo, ada istilahnya wacana dari pengurus bahwa KSR sekarang itu hidup banget karena bisa mengurus di markas, ketika dibutuhkan di bencana ataupun kecelakaan sudah Siap. ready. Nah, jadi iya. dari dulu waktu saya ikut menjadi anggota kepemimpinannya Mas Septian, nah, saya merasakan pahitnya juga. Oh, gitu. Ketika kita rapat 2 minggu sekali yang hadir cuma 2 orang, 3 orang. Nah, kemudian ketika saya menjabat, alhamdulillah minimal 5-10 orang ada. Nah, saya merasakan dulu susah banget, sekarang sudah mulai bisa. Dan banyak juga teman-teman yang sekarang betah di markas, Gitu ya. selalu nginep gitu. Selalu nginep ya. Berarti Iya. ini untuk angkatannya Mas Haji ini sudah ada perubahan berarti Iya, ya Mas Pepi iya. ya. Betul. Dari Mas Pepi ke Iya. Mas Haji. Banyak sekali perubahannya. Masanya dulu kan Iya. sudah berubah kan itu. Mas Pepi, mungkin pengalaman yang paling pahit mungkin. Wah, kita berbicara yang pahit dulu lah, yang paling pahit. Mungkin semasa menjadi komandan itu pengalaman yang kurang mengenakan itu yang seperti apa? Mungkin tadi sudah disinggung oleh Mas Haji sih, misalnya ketika rapat hanya 2-3 anggota kan itu kan. Banyak kayaknya nih. Selain itu apa gitu, Mas? Wah, ceritanya yang pahit-pahitnya aja ya ini. Iya, ya kita Ya, dari segi organisasinya dulu ya Mas Iya, ya. iya, Ya, ya mungkin anak KSR dulu mungkin ya. Iya, iya. Mungkin karena ada orang-orang lama ya Mas ya yang masih yang kayak Komandan Saiful juga masih di sini kan masih eksis itu ya Mas Iya, iya, Saiful oke. juga dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Markas KSR itu dulu jadi tempat apa ya? Berkumpulnya teman-teman relawan, nggak hanya PMI aja. Oh gitu. Nggak hanya relawan PMI dan juga mungkin nggak hanya apa ya, nggak hanya relawan aja sih sebetulnya masih itu ya. Dan bahkan dulu sempat PMI itu sebagai tempat apa ya, markasnya ya, markas KSR-nya itu sebagai tempat pemukiman sementara. Katanya ya. Sampai-sampai itu, wah ketika saya datang ke sini mesti dari pihak bawah bawah itu mesti ada yang nyanyi, Mas itu piye tuh bocah-bocah itu nambah dikandani ini adus ki, wah gitu. Terus ya selalu kotor, kumuh, identik kumuh dan lain sebagainya. Terus bahkan sempat itu ada beberapa, ini mohon maaf ya nih, botol-botol yang mungkin dalam tanda kutip gitu ya. Oh, gitu, ya. Jadi ya lagi gimana ya, kita kayak saya sendiri kan alirannya nggak aliran seperti itu kayaknya, nggak suka kayak gitu, tapi ya kayak gitulah gitu. Oke. Itu yang cerita pahitnya. Iya, kan, pahitnya. Gitu kan. Tapi untuk cerita positifnya Mas, untuk angkatan panjenengan itu 2014 ya, 14 sampai 2014-an itu seperti apa? Apa ya? Kalau masalah manisnya itu jarang sekali diingat ya Mas Haji. Oh gitu. Gitu. Kalau manis gampang dilupakan. Gampang dilupakan. Iya. Berarti Iya. yang pengen diingat itu malah Yang rekosannya pahit-pahit gitu. ya, iya, rekosan nih. Kenangan memang. Kenangan. Ya. Wes. Kalau manisnya itu pahitnya ya dari organisasi, dari pribadi juga mungkin sama Mas. Karena ini curcol ya. Iya. Ini buat pengalaman juga buat Mas Aji ini. Siap. Iya. Ya gitu. Ya, secara pribadi sendiri sangat bertolak belakang lah dengan pribadi saya gitu. Ya. Karena mungkin juga istilahnya saya sendiri kan pas waktu itu dalam masa-masa kepengurusan itu ada mungkin hampir sama kayak Mas Adi ya. Di masa kepengurusan itu menikah kan gitu. Iya.
Ya sama mungkin kayak Mas Aji ini ya, di pertengahan kepengurusan gitu. Oh iya Kan di akhir siap. Mas, di akhir. Siap, Mas siap. Aji akhir ya. Ya. Oke. Pernah itu sempat itu ya, karena lagi kegiatan di Klat ya, di Klat yang di Keskendo itu, ya. Pelantikan ya Mas ya, pelantikan anggota. Ya rekrutmen ya, Iya, rekrutmen rekrutmen ya, teman itu. Di Keskendo itu ya alhamdulillah istri saya di posisi di atas, istri naik mau berangkat kerja itu jatuh. Nah itu ya. Nah pas waktu itu, nah saya mau antara tanggung jawab ini, antara tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dua-duanya ya. Iya dua-duanya gitu. Pemimpin sama-sama pemimpin ini ya. Oke ya. Prioritas yang mana kan gitu Mas Haji ya. Ya itu sempat seperti itu juga Mas Haji ya. Ya akhirnya ya itu izin sama mungkin Pak Didi ya pada waktu itu ya, mungkin Mas Haji juga tahu Pak Didi seperti apa orangnya ya. Pokoknya ya kalau kamu di sini komandannya ya tanggung jawab sampai terakhir usai. Ya itu diteleponin sama istri dan sebagainya itu ya. Akhirnya ya Bertahan di lapangan. Ya izin lo mau nggak mau pokoknya itu mau nggak mau izin enggak, istri jatuh naik sepeda motor masa saya selaku seorang suami kan kayak gitu ya. Ya antara tanggung jawab gitulah ya, kadang ya dinamika ya seperti itu ya Mas. Dinamika organisasi sebenarnya. Iya. Sempat ribut juga kegiatan seperti itu di klub apa? Kegiatan terus. Betul atau disentuh banget. Bahasanya Culcor para relawan. Ya seperti itu ya. Karena mungkin ngaten anyar pengen selalu dekat. Iya, gitu. Mungkin perlu perhatian juga. Gitu. Oke, kalau dari Mas Haji sendiri Mas, pahit apa manis dulu ini Mas? pahit dulu. Ya, walaupun ceritanya pasti tak sepahit kopi. Ya, oke. Kalau saya pahitnya nggak banyak sih Mas, cuman mungkin yang saya garis bawahi ada dua. Antara satu ada perpecahan di organisasi, ada beberapa pemikiran yang berbeda, dan yang paling terkesan di saya itu adalah saya sampai harus merelakan pekerjaan untuk merapat ke sini. Akhirnya saya meluangkan waktu, benar-benar meluangkan waktu karena banyak tekanan juga, banyak tanggung jawab. Di sisi lain saya merasa saya ini sudah lebih dari 50% memprioritaskan ke sini gitu. Karena saya selaku komandan. Lalu teman-teman menganggap komandannya belum all out gitu. Oke. Kamu itu komandan harusnya nomor 1, harusnya kamu selalu ada kan gitu. Nah, sedangkan saya juga di rumah punya tanggung jawab. Ini belum menikah loh Mas. Saya bekerja nggak boleh bawa HP, saya bawa HP. Kemudian nggak boleh izin, saya nekat izin sampai akhirnya saya harus keluar dari pekerjaan, harus merelakan pekerjaan demi kesini. Nah, setelah itu sudah selesai, keluar dari pekerjaan, harus merelakan pekerjaan, ternyata ada perpecahan di sini. Masih belum selesai itu Mas, nyambung. Jadi saya tetap masih dianggap bahwa loh Mas, kamu itu komandan, itu konsekuensi. Gitu. Nah kita nggak mau tahu, kita pengennya komandan itu harus ngopeni ya, harus administrasinya bisa, lapangan juga bisa. Sedangkan saya kalau harus dua-duanya nggak bisa kan gitu sih. Kita pasti fokus lebih ke salah satu. Saya mencoba membenahi manajemen, kita mencoba mulai pelan-pelan. Mungkin teman-teman yang seperjuangan pada tahu lah. Tapi teman-teman yang di lapangan mereka hanya taunya ketika ini ada kejadian komandannya mana. Kan gitu. Dengan saya menganggap loh, ketika saya nggak di manajemennya, kamu di lapangan itu nanti siapa yang menanggung? Misalkan berita acara ketika ada yang amit sewu kena musibah, di sana ada kecelakaan, lah kamu siapa yang menanggung kan gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang terkesan ada sedikit istilahnya apa ya, penyesalan. Kenapa ya saya dulu nggak bisa dapat satu orang yang saya patok di lapangan. Kamu sebagai pengganti saya gitu. Tapi saya mengajak teman-teman yang saya rasa sefrekuensi, tak ajak ke manajemen, benahi manajemen dulu. Akhirnya yang lapangan lepas. Sempat seperti itu menjadi dilema. Jadi itu sih yang paling pahit menurut saya. Berarti peninggalan dari Mas Pepi ini masih terasa ya? Iya. Masih ke bawah ya, soal manajemen organisasinya gitu. Oh gitu ya, terus dibenahi saat itu. Dan saat itu kan
kelihatannya dari Mas Haji itu kan mendapatkan dukungan dari pengurus ya, jadi sangat signifikan perubahannya. Pengurus, tadi, staf, semuanya mulai istilahnya seperti yang tadi gitu. disampaikan bahwasanya sekarang ada markas tersendiri untuk KSR yang lebih lebih bagus, lebih layak lah, lebih gitu. layak, lebih bagus, nyaman, dan lebih bikin teman-teman itu betah, nyaman, nyaman gitu kan. Jadi kan ini ada perubahan, Mas Pepi dan Mas Haji. Kan ini dari cerita panjenengan tadi, dari ceritanya itu kan dibilang ngenes juga ngenes, Mas. Ya, dibilang banyak sedihnya, ya kan. Lah, namun yang menjadi pertanyaan menggelitik itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang, Mas? Kan pasti ada sesuatu di dalamnya, Mas. Anda dalam arti yang gondeli ya, Mas ya. Tadi ceritanya sedih-sedih gitu kan, pahitnya kan banyak. Tapi kok kenapa masih mau menjadi relawan PMI kan gitu kan, sampai sekarang, sampai purna dari komandan pun masih aktif di PMI walaupun peranannya sekarang sudah bergeser kan, sekarang sudah menjadi pembina atau pelatih PMR-nya kan gitu kan. Kok masih mau kan gitu kan, yang jadi pertanyaan kenapa? Lah wong banyak sedihnya kenapa nggak ditinggalkan aja kan gitu kan, ya kan? Nah itu kan mungkin akan menjadi pertanyaan banyak orang juga. Betul. Nah apa sih yang bikin Mas Pepi dan Mas Haji itu bisa betah? Ada sesuatu yang besar apa tidak di PMI kok saya sampai sekarang gitu. Jangan meniru saya lo ya. Gitu. Apa itu kira-kira Mas Haji dulu gitu? Ada, Mas. Sebenarnya kalau dibilang kan banyak pahitnya. Kenapa kok masih betah? Justru pahitnya itu yang bikin saya betah. Oh gitu. Jadi saya merasa gini. Dulu saya sudah sampai kehilangan banyak hal, saya melakukan banyak hal, saya mendapatkan rasa sakitnya, jangan sampai sekarang justru saya tinggal. Saya harus karena saya sudah meluangkan waktu, sudah merelakan banyak hal, ya itu yang harus menjadi modal saya. Gitu. Nah, berarti dari pahit-pahit itu jadikan motivasi yang menggembleng Mas Haji, menjadikan ini tempat Condro di Mukonya, Condro di Muko untuk pembenahan karakter saya harus seperti apa gitu. Oh gitu. Berarti ada positifnya. Di negatif itu tetap ada positifnya berarti. Sama ada satu lagi, Mas. Kebetulan dari support nih. Iya. Sebelum saya nikah itu cewek saya ajak ke sini. Jadi benar-benar saya itu kan dari relawan, kemudian saya ngajak waktu itu istri saya ya. Sebelum jadi istri, saya ajak ke sini. Saya punya target biar kita sama-sama tahu di relawan itu seperti apa. Jadi ketika teman-teman ketika ada bencana, ada kegiatan mereka bingung harus meninggalkan pasangan, saya justru senang. Disitulah saya akan ketemu. Berarti ini istri juga relawan gitu ya? Gitu. Berarti dari relawan untuk relawan oleh relawan juga. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Itu mendapat pasangan sama-sama relawan nggak masalah, asal bisa menempatkan diri saja kan gitu kan, bisa menjadikan motivasi ya bagus kan gitu kan, jadi saling mengisi, saling mengerti kan itu. Kalau Mas Pepi itu apa sih tadi ceritanya kan bla kan gitu kan. Kan siapa tahu itu teman-teman yang di luaran sana kan jadi takut, KSR kok kesannya negatif banget kan. Rekoso kan gitu kan, rekoso. Tapi kok dilakoni. Nah, itu kenapa kan itu? Kenapa Mas Pepi? Mungkin kalau saya sendiri ikut dunia palang merah ya Mas ya, bukan PMI. PMI. Kalau saya dunia palang merah lah istilahnya kayak gitu kan, PMI ya. Kalau saya itu mungkin Mas Haji juga ikut bergabung dengan dunia palang merah, nggak hanya dari KSR ya gitu Mas Haji ya, mungkin dari SMK juga ikut TMR. Saya pun juga sama gitu. Saya dari SMP malah Mas Haji ya, dari SMP. Terus dari Madya, terus Wira, terus relawan di kampus, di KSR kampus gitu juga di Kota Semarang, terus juga di sini gitu ya. Jadi balik kampung gitu kan? Ya, balik kampung ya, gitu balik kampung gitu bahasanya, balik kampung. Ya, kalau saya sendiri
udah apa ya, udah kadung enak di dunia palang merah. Oh, Kadung kadung enak ya. Jadi pahit manisnya Sudah itu rasakan udah semua rasakan berarti? semuanya ya gitu. Oke. Semenjak jadi anggota cuma ngikut-ngikutan temen pada waktu SMP gitu. Tadinya juga waktu SMP ya nggak minat ikut PMR itu, bergabung di dunia palang merah itu nggak minat sama sekali. Oke. Tapi ya awalnya ya. gitu ya. Tapi diajak sama temen, ayo ikut gitu. Wah ternyata asik ya gitu, asik gitu. Terus juga ternyata kalau misalnya kok didalami step by step dari Madya terus Wira itu ya manfaatnya buat saya sendiri tuh banyak sekali Mas itu. Terus juga gabung di relawan di KSR ya, di KSR-nya itu di Kota Semarang gitu. Terus dikirim ke bencana gitu ya juga. Dan bahkan saya juga sempat tuh kirim ke bencana Merapi tahun 2010 gitu ya. 2010 itu pas besar-besarnya ya Merapi ya kayaknya. 2010 itu. Ya, betul. Sempat ditangisi sama keluarga gitu. Dikirim ini ikut gabung kota orang Kendal. Kuliahnya di Semarang tapi dikirimnya oleh Kabupaten Semarang gitu ya. Pada waktu itu ya, Kabupaten Semarang. Iya, pada waktu itu ya ditangisi sama orang tua itu dulu, sama ibu saya khususnya. Karena saya pada waktu itu ya nekat-nekatan waktu itu. Oh iya, siap. Nekat-nekatan pokoknya diajak sama Mas Fatur, mungkin Mas jadi tahu ya, Mas Fatur. Itu ditelepon diajak, ayo berangkat ke Merapi, siap gitu ya. Terus saya kalau misalnya izin sama ibu saya nggak boleh. Ya. Terus akhirnya ya ngabarinnya berarti setelah di sana gitu. Setelah di sana itu posisi berarti sudah di lapangan ya. Udah di lapangan itu, telepon sama orang tua mau ke Merapi gitu, ya, gitu. Oh ada apa di sana kok, kenapa kok gitu ya, sambil nangis. Nah saya juga karena orang tua seperti itu ya mau nggak mau ya juga ikut nangis kan gitu. Orang tua nangis sedih. Ya gitu ya. Terus akhirnya ya saya bilang, saya kasih pengertian ya cuma 10 hari aja kan gitu. Cuma 10 hari ya. Cuma 10 hari aja. Gitu. Terus juga mungkin pada waktu itu juga masa-masa PDKT sama gitu. Mantan pacar juga mantan pacar. Udah sama istri itu udah ya, istri kebetulan di Kota Semarang juga ikut KSR juga, mungkin sama kayak punya Mas Haji itu. Lah itu mungkin berbeda, bertolak belakang sama Mas Aji itu ya. Iya, Kenapa Mas Aji, kalau Mas Aji kan istrinya cari istri yang relawan biar tahu sepak terjangnya kan gitu, biar diizinin ya gitu ya. Gitu. Kalau saya tidak, Mas Aji. Sudah tahu sepak terjang saya di relawan seperti apa. Istri saya padahal sama-sama relawan. Itu malah nggak boleh. Agak ngerem-ngerem Mas, ngerem-ngerem gitu. Karena sudah tahu. Udah tahu. Nakalnya saya seperti apa. Ya itu ya. Tahu nakalnya masalahnya ya. Karena ya dunia ya kalah gitu, kalau misalnya kok nggak iya bener kayak Mas Haji, biar tahu sepak terjang kita ya Mas Haji ya. Satu ritme, satu frekuensi lah semacam itu. Tapi ya berbeda buat saya gitu loh. Malah seringnya kebanyakan ngerem malah. Karena nggak mau, ya bukan nggak mau ngambil resiko ya mungkin ya, karena tahu resikonya seperti apa, jadi hampir ngerem gitu. Suruh hati-hati gitu. Hati-hati gitu ya. Gitu. Ora gas terus berarti. Ora gas pol. Ya sempat juga ya pas waktu pacaran itu ya gitu, karena pas waktu itu di Mangkang juga pas waktu banjir itu juga saya terjun di sana ya, istri karena relawan ya ayo bareng gitu ya. Berarti kan gini Mas Pepi, ini ambil intisarinya bahwasanya Mas Pepi bertahan sampai sekarang itu karena bahwasanya kegiatan di dunia palang merah itu memang sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan dan apa ya, banyak kreativitas ya. tantangannya ya. Gitu. Oke, berarti sampai bertahan sampai sini. Nah, sekarang kan gini, ketika masa Mas Pepi, ketika masa Mas Aji itu ketika menjadi komandan, penugasan yang paling apa ya mengesankan itu ditugaskan kemana? Atau ikut pelatihan atau turun ke bencana atau mana gitu atau apa? Kalau sejak tahun 2012 ya pelatihan jelas menyenangkan ya Mas Haji. Pelatihan ke daerah berarti ya? Ke daerah, di PMI daerah ya. PMI daerah ya. Itu ya
kalau pelatihan gitu ya senang ya Mas Haji ya teman-teman. Banyak wawasan ya, banyak Mas. wawasan. Ayo, berarti bertukar ketika menjadi pikiran. komandan pernah diberangkatkan Iya, untuk mengikuti berangkatkan pelatihan ya. Oke. ya. Terus kebencanaan paling ya lokalan aja. Lokal aja Kendal, banjir ya. sini. Oke, ya. Kalau Mas Haji Sama sih Mas. pernah diangkatkan ketika menjadi komandan Mas untuk ikut Menjadi pelatihan komandan, atau apa? saya pelatihan ke provinsi juga Oh, oke, pernah. oke. Malah justru salah satu juga yang bikin saya merasa berhutang budi di sini, saya itu dapat banyak ilmu Mas di sini. Bahkan bisa dibilang waktu sekolah pun dari dunia kepala kemerahan saya bisa sekolah gratis. Gara-gara ikut lomba, dapat pelatihan. Nah, setelah gitu. menjadi komandan juga sama, dapat pelatihan. Bahkan bisa dibilang sertifikatnya itu menjual kan gitu. Enggak iya. semua orang dapat sertifikat itu, enggak semua orang bisa. Iya. Kalau untuk bencana sama lokalan. Masih lokal ya. Mentok kemarin ngirim bantuan logistik ke Jawa Timur ya. Jawa Timur. Paling jauh di situ. Oh iya. Oke, berarti kan memang banyak manfaatnya ya, Iya, banyak manfaatnya banyak banget untuk posisi struktural menjadi pemimpin itu kan kesempatannya kita untuk belajar, kesempatan kita untuk apa ya? Mendapatkan ilmu itu banyak. Mendapatkan ilmu, kemudian Pengalaman kita juga. berkreativitas dan sebagainya itu kan banyak sekali ya kesempatan. Sebanding lah sama sengsoronya. Ya pasti ada plus minusnya ya, pasti ada plus minusnya baik apa tadi dari segi pribadi maupun organisasi kan itu sebuah tantangan. Tapi ya kita bisa ambil benang merahnya Mas. Kalau boleh dikatakan sepahit-pahitnya kita yang mengecap itu kegiatan, sepahit-pahitnya pengalaman kita, tetap ada positifnya tadi kan, tetap Banyak positifnya. sekali, banyak. Nah, supaya teman-teman yang lain Mas, supaya teman-teman yang lain ini bisa tertarik untuk bergabung dengan relawan PMI itu apa yang perlu panjenengan sampaikan Mas? Apa yang perlu panjenengan sampaikan ke teman-teman gitu kan? Jadi ini kan sudah tahu nih teman-teman semuanya sudah pada tahu dalam berorganisasi menjadi relawan PMI itu tidak mudah ya, tidak mudah. Pasti ada pahit manisnya. Ya tinggal bagaimana kita menyikapi kan. Nah, mungkin Mas Pepi bisa memberikan apa pesan atau pesan ke teman-teman untuk bisa bergabung ke PMI itu bagaimana kan gitu kan. Mungkin seperti itu. Ya. Kalau dari saya pribadi sih pokoknya buat teman-teman nggak ada ruginya buat gabung ke KSR karena kan rata-rata hanya kenal kulit luarnya aja ya Mas. Iya, Betul oke, itu ya. kulit luarnya aja. Tapi ketika kita dalami dalamnya itu isinya itu ya sangat menyenangkan sebetulnya. Banyak materi-materi yang mungkin yang apa ya istilahnya yang seharusnya tidak kita dapatkan di sini. Dan bahkan materi-materinya itu hampir sama dengan setara dokter ya Mas. Oh iya Kedokteran itu. oke. Jadi ya bisa selain diterapkan di lapangan, diterapkan pada lingkungan juga, pribadi juga, iya semacam itu. Oke, kalau untuk Mas Haji sendiri, Kalau ini kan setelah ini kan sebentar lagi akan purna nih. Iya, Nah, ini kan lengser. untuk regenerasinya itu bagaimana? Untuk regenerasi atau calon komandan yang akan datang itu harus seperti apa? Ya, benar sekali yang dikatakan Mas Pepi tadi bahwa nggak ada ruginya ikut ke KSR. Kenapa? Karena kita dapat dua ilmu hidup ini Mas. Di organisasinya sama di lapangannya. Di organisasinya saya berani jamin siapapun nanti yang menjabat, siapapun nanti strukturalnya pasti akan ada dua suara nih. Iya. Akan ada pro dan kontra. Iya betul. Ketika kita sebelum mencalon kita akan bisa dibilang dipakake. Nah, di situ kita akan merasa dinaikkan. Setelah menjadi kita akan di-dropkan, kita akan banyak suara yang kontra. Lalu dari lapangannya sama, kita akan mendapatkan ilmu setara dengan ilmu kesehatan, ilmu dokter. Kita punya banyak ilmu yang bisa kita manfaatkan di situ. Jadi banyak banget income-nya. Oke, gitu ya. Jadi terima kasih Mas Aji, terima kasih Mas Pepi. Oke, Sobat Suara Corner. Jadi hidup itu adalah pilihan dan dimanapun kita beraktivitas itu pasti ada pro kontranya, pasti ada positif negatifnya, tinggal bagaimana kita menyikapinya ya. Jadi ayo teman-teman yang masih di luaran sana yang belum bergabung dengan KSR, silahkan yuk kita bergabung dengan KSR di relawan PMI, pil khusus untuk relawan PMI Kabupaten Kendal. Ditunggu
keaktifannya teman-teman, silakan langsung aja bergabung ya, gampang kok syarat-syaratnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Gitu sekali lagi terima kasih Mas Aji, terima kasih Mas Pepi untuk waktunya, sudah menyediakan waktu untuk episode kali ini. Kita membahas peranan komandan ya, peranan komandan di organisasi KSR gitu. Siap. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi, dan terima kasih untuk kerja kerasnya untuk menghidupkan KSR PMI Kabupaten Kendal ya. Ini sebagai sosialisasi ke masyarakat bahwasanya jangan takut untuk bergabung di relawan PMI gitu kan, khususnya untuk KSR gitu. Terima kasih Sobat Suara Corner. Demikian untuk pembahasan episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Coach JJ mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo.